Mbak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertama kali saya Niwaya Sukardi, saya bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu. Jadi kesan-kesan saya selama mengikuti pelatihan ini seru ya Pak ya. Ternyata materi evaluasi yang biasanya kita ruwet gitu ya Pak ya. Ya dibawakan dengan sangat enjoyable Pak. Yang bisa kami cerna secara garis besar menangkap. Terima kasih Pak Randy. Dan dengan demikian bisa open book lalu. Ya, benar Pak. Nanti ke depan nggak boleh itu. Ayo Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Nama saya Ibu Juliani. Saya bertugas di bagian administrasi pembangunan, perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu. Kesan saya selama mengikuti pelatihan ini, saya sangat senang Pak. Materinya juga wah keren banget saat ini. Terima kasih sudah menjadi tambahan wawasan bagi saya tentang evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Terima kasih. Ya Mbak. Saya Budi dari Badan Perencanaan. Seru simpelnya sih, materi itu serut apapun tergantung yang ngajarnya. Kalau yang ngajarnya enak, kita pun cepat nangkepnya. Ya buktinya ini open book ini. Bagus Pak. Pak itu salah satu metode Pak. Langsung aja Pak atas pelajarannya. Sip ya, Mas Dani. Ya, saya Dani Arman Wipongko, saya dari Kementerian Keluarga dan Perhutanan, bagian kerjasama teknik. Kalau kesan-kesan saya selama mengikuti pelatihan, saya seolah-olah kepingin jadi auditor Pak. Kalau ada pelatihan lagi yang lebih atas lagi, kami bisa diinformasikan. Sip. Tapi overall saya melihat ini ilmu baru bagi saya, juga tantangan ke depan. Kalau kita sebagai perencana, mudah-mudahan ini bekal kita ke depan bisa mengawal rencana itu lebih baik. Terima kasih Pak. Berarti kalau mengawal ikut kelas C Mas. Jawab. Mbak. Terima kasih Pak Randy. Saya Nika dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu. Saya perencana muda. Saya ikut kelas ini, pokoknya Pak Randy itu keren. Keren karena rambutnya lupa motong ya. Jadi kita itu mengikuti logikanya Pak Randy itu akhirnya kita mempertanyakan pertanyaan jawaban gitu loh Pak. Kita jadi belajar mempertanyakan jawaban apa iya gitu. Kalau begitu apakah begini begitu loh Pak. Terima kasih sekali Pak. Istilah orang Jawa dedes. Iya, akhirnya saya yang ngeyelan ini semakin jadi ngeyelan. Terima kasih banyak Pak Randy. Sip. Monggo Mbak. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Pak. Saya dari Panggilan. Saya dari Panggilan Kota Batu. Kesan-kesan saya nyesel Pak ikut yang terakhir karena sebenarnya kalau melihat apa yang disampaikan itu ternyata semua poin itu semuanya penting Pak. Jadi harapan kami dari A sampai D itu Pak nanti ada repeat lagi itu bisa dilakukan ini apa namanya peminatan kembali Pak. Tetapi mohon maaf kami ini kan termasuk salah satu dari beberapa, mungkin teman-teman juga ada. Kami anggota dari BPPI, alhamdulillah kita juga dapat kemarin kan ada sedikit privilege ya Pak ya dari BPPI. Nah kebetulan kami juga sering mengikuti eventnya Pak Gede dan Pak Randy. Nah menarik sekali ketika melihat oh ternyata pembicaranya bio-bio ini. Jadi kalau menurut kami Pak dalam jangka panjang pinginnya itu Kota Batu bisa dikunjungi oleh Pak Randy sama Pak Gede. Udah sering. Udah sering Mbak. Kan salah satu istri ketiganya di sana ya. Ayo Mbak. Oke, teman-teman Pak Randy, saya Sulian Dayani dari Kabupaten Ngawi. Pesan-pesan saya yang paling pertama, hari pertama kemarin kita sempat ngobrol sama Pak saya itu kok kita nggak terasa ya udah sore gitu ya. Saking asiknya cara penyampaian Pak Randy yang biasanya kita kalau sudah jam-jam kritis siang itu kita ngantuk itu sama sekali nggak kita rasakan karena kita asik mendengarkan materi. Yang kedua buat saya pribadi, saya di bidang pengendalian itu
evaluasi itu tanpa ilmu. Jadi kita hanya melaksanakan apa yang biasa kita lakukan. Mungkin dari sini kita mendapat sedikit pencerahan, oh memang harusnya evaluasi itu harus berjalan seperti ini. Itu pesan paling penting buat saya. Oke. Gue Mbak. Terima kasih. Saya Jayani Widianti dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi. Terus terang saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti kelas pada hari ini. Seperti Mbak Win tadi sampaikan, memang kenapa kok nggak ikut dari empat-empatnya gitu. Ternyata keempat-empatnya itu sangat penting dan sangat berkaitan banget gitu. Tapi alhamdulillah saya masih bisa ikut di kelas D ini. Harapan kami tahun depan mungkin masih akan dibuka lagi kelas-kelas seperti ini, yang semoga saya juga diizinkan untuk bisa ikut lagi di kelas yang lain. Ya, karena Mbak Sri tadi juga sudah bilang bahwa kami selaku perencana, terutama saya di OPD ya Pak, itu apalagi saya masih termasuk baru perencana, itu kayak kurang banget ilmu yang kami dapat selaku perencana yang masih junior, ibaratnya seperti itu. Jadi kami masih sangat perlu sekali. Mbak generasi si penmaru atau? Enggak sih, saya. Jadi kebetulan saya di perencanaan baru 3 tahunan Pak. Itu saya masih saya anggap baru karena ternyata banyak sekali ilmu yang saya nggak tahu dan harus otodidak, harus mengikuti saja mengalir seperti itu. Dan ternyata setelah kita mengikuti kelas, banyak sekali ya teori dan praktek-praktek yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan dokumen-dokumen target kita selaku perencana seperti ini. Alhamdulillah dalam 2 hari ini kami tidak bosan, bahkan kami sangat senang dengan cara Bapak mengajari kami, mendidik kami untuk bisa mengerti, oh ternyata begini, oh ternyata begitu, walaupun nilai saya ya seperti itu, mohon maaf. Lumayan udah lulus itu. Iya, jadi alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari Pak Randy. Mudah-mudahan tahun depan masih dibuka lagi kelas peminatan sehingga kami dari daerah itu bisa mendapatkan ilmu segar lagi bahwa oh ternyata yang harus kita lakukan adalah seperti ini dan seperti itu. Terima kasih Pak Randy. Nanti berarti naik yang kelas TS 4 ya, yang ujiannya itu bukan multiple choice, ujiannya IC. Iya. Terima kasih Pak Randy. Yuk Mbak. Saya Bunda dari Kabupaten Bulajuga, Pak. Sangat terbantu sekali Pak Randy, karena kita kan eselon 3 yang dikerjain cuma penilaian laporan penilaian 1, penilaian 2, itu aja tanpa ada teorinya. Jadi ini dapat kita bisa data secara membuat laporan. Dan Pak, dengan saya ini zamannya SD Impres Pak, jadi ada lelet. Wah, seumuran Mbak. Akhirnya ketemu teman seumuran. Masih bersyarat di Berharap sekali untuk selanjutnya bisa untuk lebih lama lagi belajar. Itu gara-gara SD Impres maka Mbak ini bisa lahir. Bener Pak, bener Pak. Saya sekolahnya di SD Impres Pak. Oh gitu ya? Bener, iya. Jadi dan Mbak. Kasih Pak. Kasih. Ayo Pak. Saya Sumerni dari Kemenang Kantor Kementerian Agama Solo Pak. Sebenarnya saya berminat untuk ikut keempat-empatnya kelas mulai dari, tapi mungkin karena kondisinya kan, makanya saya cuma bisa 1 dan saya berharap untuk ke depan saya bisa ikut lagi itu di kelas-kelas yang lain. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya di rumah, karena untuk kami yang di Kementerian Agama mungkin ini banyak hal-hal baru, jadi lebih baru yang akan kami lakukan nanti di kantor. Ya. Sip. Gue Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kartika Pak dari Badan Standarisasi Ilmu Pertanian di Pasca Panen di Bogor, BPT Pak. Tadi beberapa contoh kasusnya pertanian nggak apa-apa ya Mbak? Gak apa-apa, saya Iya. malah jadi masukan Pak. Nggak marah sama saya kan? Itu jadi masukan buat kami Pak. Terima kasih banyak. Kebetulan saya juga seperti teman-teman yang lain, minatnya sih empat-empatnya ya Pak ya, tapi keterbatasan waktu dan juga anggaran. Jadi saya berharap tahun berikutnya masih ada kesempatan untuk kami bisa ikut lagi. Terus selain itu saya juga senang udah ada di sini karena jujur Pak, saya anggota B3I, jadi saya tuh sering ikut yang webinar yang diselenggarakan B3I dengan pembicara Bapak, lalu ada Pak Ketum juga, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu langsung. Saya senang banget. Terima kasih. Yeay, Webu. Terima kasih banyak
kasih. Monggo Mbak. Waalaikumsalam. Ya, saya Nadia dari KLHK. Jujur ya Pak, sebenarnya saya udah beberapa kali bikin dokumen evaluasi dengan anggaran beberapa puluh juta. Cuma baru kali ini saya tahu ada 3 jenis dokumen evaluasi itu. Jadi ya, selama ini nggak ada yang kontrol sih. Jujur selama 2 hari ini saya senang sekali ikut pelatihan ini. Jadi upgrade ilmunya banyak banget sih. Dan ini kayaknya 2 kali saya ketemu Pak Randy. Pertama pas juga bukan perencana dulu kayaknya. Di mana itu? Yang UI. Oh, di UI ya. Zoom sih kalau. Iya. Oke, jangan lupa ya, ada regulasinya loh ya. Iya, Pak. Tapi nggak ada sanksinya kalau nggak dilaksanain ya nggak apa-apa. Monggo Mbak Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti dari KLHK, mencari cara koordinasi apa dengan sekarang ikut join di kegiatan ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim SPMI yang ketuanya Pak Adi juga nih. Pak SPMI Pak Heri. Dan khususnya ke Pak Randy atas materinya Pak, banyak membuka cakrawala saya, wawasan saya bahwa sebenarnya evaluasi yang kita lakukan di kantor itu masih ditangkap di level permukaan, belum sampai ke level yang lebih. Dengan banyaknya analisis, dengan banyaknya ini, mungkin beberapa dokumen sudah sampai level mendalam, tapi beberapa dokumen baru level perusahaan. Ya, mudah-mudahan ke depan teman-teman yang ikut hadir di sini ada yang bisa memaknai ya Pak ya di kantor kami nanti untuk lebih bisa melakukan evaluasi yang lebih depan, artinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh Pak Randy. Nah, meski saya sudah 2 kali ya Pak ikut ini ya Pak, saat yang A dan sekarang yang B. Ya pengalaman saya memang benar kata Pak Randy tadi, loh sudah meningkat ternyata lulusan saya karena kemarin saya hanya dapat 60%. Nah sekarang dapat 90% itu alhamdulillah. Meskipun dengan cara salah satunya ada kerjasama Pak. Ternyata kerjasama meningkatkan kualitas ya. Open book, kalau friend. Begitu ini adalah pekerjaan perencanaan yang bisa dilakukan sendiri itu harus dilakukan agar lebih efektif dan efisien. Itu Pak, terima kasih. Sip, nanti. Silakan Mbak. Saya Giska dari KLHK. Terima kasih banyak kepada PPPI, Pak Gede, lalu pengajar Pak Randy. Terima kasih banyak sebagai perencana yang tidak bekerja di unit kerja bagian perencanaan, unit perencanaan pembangunan. Adanya tawaran pelatihan ini kayak hadiah dari Tuhan, karena kami kemarin sedang pertama kali melakukan evaluasi terhadap perencanaan kehutanan tanpa ada perencana yang bisa menerangkan secara detail kalau evaluasi seperti apa. Terus muncul tawaran pelatihan ini, saya jadi dapat masukan untuk nanti saya sampaikan dalam proses evaluasi rencana kehutanan tingkat nasional. Semoga menjadi acuan untuk teman-teman di provinsi juga ya. Nanti kapan-kapan kalau mau lihat yang rahasia dilihat saja, jangan difotokopi, boleh ini. Oh iya. Terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Zakri dari Kementerian Kehutanan. Mungkin sama seperti Mbak Giska, motivasi kami untuk ikut sini adalah kami kan di Direktorat Teknis, bukan seperti Bapak Ibu bayangkan yang ada di Bapak. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya bukan hal-hal yang sering kita temui gitu, tapi sebagai perencana dan juga belakangan kami sering berhadapan dengan dokumen-dokumen perencanaan. Jadi kami rasa kami perlu untuk tahu bagaimana teori-teori sebenarnya. Mungkin yang kurang adalah kita kan cuma teori, kita dapat dokumen kita dapat, cuma kita belum tahu praktiknya seperti apa saat kita ketemu dokumennya sebenarnya gitu. Mungkin jika ada kesempatan lainnya, semoga kita bisa bertemu lagi. Praktek dan bikin project nanti ya. Project evaluasi. Ya, monggo Mbak, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Nursinta, saya dari Balimbang, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya merasa bahagia pada kesempatan ini bisa hadir di pelatihan yang Bapak diberikan, kemudian di bawah Ketua BPI kita Kalimantan dan Mbak Cynthia pastinya biasa menghubungi kami
SMP penyet. Saya ya seperti yang Bapak jelaskan, saya itu melakukan 4 peran. Yang pertama saya menyusun rencana, kemudian saya juga melakukan pelaksanaannya sebagai pelaksana kegiatan, kemudian sebagai seorang yang mengevaluasi, kemudian melakukan monitoring juga. Gajinya berapa sih? Karena yang bertugas di situ perencanaan di situ hanya saya sendiri. Astaga. Karena adanya mutasi pegawai, sehingga ada 5 orang dari kawan-kawan di subbidang kami yang pindah, tetapi tidak ada penggantinya. Akhirnya kemudian sendiri memang sulit sekali Pak sebenarnya untuk mengerjakan semua laporan pada saat bertemu malam-malam agar target-target dokumen itu bisa terselesaikan. Walaupun untuk progresnya itu mungkin jauh lah dari sempurna. Dengan pelatihan ini mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan untuk diri saya pastinya. Nah, kemudian khusus untuk bapak-bapak dan istrinya, saya mengucapkan semoga apa yang Bapak sampai ilmu yang Bapak sampaikan kepada kami, Bapak juga mendapatkan berkah juga, kesehatan pastinya dan bahagia bersama. Saya kira Yang itu penting saja. sehat dan bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Besum dan juga Pak Revi atas wawasan pencerahannya tentang kepada saya. Jadi selama ini kan di kantor itu yang dikatakan itu cuma beban dan Pak, jadi di sekarang itu mendapatkan pencerahan teori dari Bapak dan Pak Revi. Saya kira ini. Thank you. Ya. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Randy. Saya Naya dari Kemenang Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah saya juga termasuk perencana yang baru Pak. Ini baru 3 atau 4 tahun. Jadi angkatan SBMPTN. Bukan angkatan Sekalu ya Pak. Ya, kalau di Kemenang Kota Bima itu kan Pak, karena skupnya di kantor kota kabupaten itu biasanya bidang perencanaannya skupnya lebih kecil dibanding yang diambil dengan di pusat. Tapi ilmu yang kami dapatkan ini insya Allah bermanfaat Pak dalam skup yang kecil juga untuk jenis evaluasinya. Diklat profesi yang saya ikuti ini adalah diklat profesi yang pertama yang saya ikuti dari PPI ya Pak ya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Mbak Cynthia dan Pak Reni selaku narasumber. Harapan saya mudah-mudahan bisa ikut yang di kelas ABC karena supaya jadi satu kesatuan, jadi bisa memaksimalkan kompetensi, kemampuan serta ilmu yang kami miliki Pak. Dan yang terakhir, mudah-mudahan PPI tetap selalu jaya dan tetap melaksanakan ada aktivitasnya dan diklat-diklat yang lainnya demi pengembangan kompetensi seluruh perencana se-Indonesia. Terima kasih. Silakan. Mas Ardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Pak Ketua Umum dan Pak Randy. Sebelumnya saya kemarin pernah mendaftar di Pusbin yang terkait evaluasi itu. Alhamdulillah terima kasih sekali lagi karena sudah dipanggil untuk mengikuti evaluasi pembangunan ini. Sebelumnya kemarin kan ada panggilan untuk itu, tapi kita tidak dipanggil untuk daftar di Pusbin kemarin kan sempat daftar itu. Jadi ingin saya ada panggilan tapi tidak dipanggil. Jadi bisa tapi tidak bisa gitu. Edaran itu Pak, surat edaran daftar itu tapi tidak dipanggil Pak. Itu diseleksi itu, ada seleksinya itu katanya. Kurang administrasi atau iya. Tapi alhamdulillah terima kasih sudah dipanggil di sini. Selama ini saya ingin terkait evaluasi karena gimana mengevaluasi pembangunan, kebetulan kan ada kita sering memegang proyek-proyek pembangunan ini belum pernah kita mengevaluasi apa dampak-dampaknya gimana inputnya gitu Pak. Jadi saya merasa senang dan mendapatkan ilmu terkait evaluasi pembangunan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Ya sukses buat kita semua ya.